Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Muammar. Di sini akan memenuhi tugas UAS, yakni membuat presentasi terkait materi yang berjudul Al-Masyaqqatu Tajlibut Tasyir oleh Muammar, NIM 2281131675. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan apa itu Al-Masyaqqatu Tajlibut Tasyir. Pengertian kalimat al-masyaqqah secara bahasa artinya segala sesuatu yang memberatkan karena kondisi tertentu. Kalimat tajlibu artinya mendatangkan, sedangkan kalimat tasyir artinya kemudahan, keringanan, dispensasi. Ajaran Islam selalu salihun likulli zaman wa makan, selalu relevan dan harmonis dalam setiap situasi dan kondisi, dan fleksibel, lentur, dinamis, dan mutaharikah. Al-masyaqqatu tajlibut tasyir artinya kesulitan memunculkan lahirnya kemudahan. Kaidah ketiga ini memberikan pemahaman kepada umat Islam dengan membangun kerangka berpikir pentingnya menerapkan dispensasi atau kemudahan kepada siapapun yang mungkin terjadi, baik ketika menjalankan ibadah maupun interaksi sosial atau muamalah, untuk meminimalisir kesulitan. Kaidah al-masyaqqatu tajlibut tasyir adalah bagian dari mengamalkan ajaran agama Islam yang moderat, yaitu harmonis, bersinergi, atau adil, dengan mengambil jalan tengah di antara dua sikap, yaitu antara tasahul atau mempermudah masalah agama dan sikap ngawur, ceroboh, gegabah, atau hulu, artinya mempersulit diri sendiri dalam memahami dan mengamalkan agama. Dasar hukumnya apa? Dasar hukumnya yaitu yang pertama, dasar hukum yang pertama adalah surat Al-Baqarah ayat 185 dan Al-Hajj ayat 78. Kemudian kaidah al-masyaqqah tajlibut tasyir, dasar hukumnya Al-Quran dan hadis, yaitu yang pertama, wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an tusaru minas shalah in khiftum an ta'tikum alladzina kafaru. Dan apabila kamu bepergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu mengqashar sembahyangmu jika kamu takut diserang orang-orang kafir. Quran surat An-Nisa ayat 101. Kemudian ada ayat lagi dalam hadis riwayat Bukhari nomor 39 yang artinya, sesungguhnya agama Islam mudah, tidak ada seorang pun yang hendak menyusahkan agama Islam kecuali ia akan kalah. Maka bersikaplah lurus, mendekatlah, berbahagialah, dan memanfaatkanlah waktu pagi, sore, dan ketika menjelang malam tiba. Hadis riwayat Bukhari nomor 39. Kemudian contoh aplikasi dalam kehidupan, yaitu yang pertama, ketika seseorang sedang sakit dan tidak sanggup melakukan sholat dengan berdiri, maka mendapatkan kemudahan, yaitu tasyir atau dispensasi, melakukannya dengan duduk. Jika tidak bisa duduk, maka mendapatkan kemudahan melakukan dengan berbaring. Jika tidak bisa berbaring, mendapatkan kemudahan melakukannya dengan memakai isyarat, dan diperbolehkan memakai tayamum. Dalam hal ini al-masyaqqah tajlibut tasyir. Kemudian ketika seorang sedang dalam bepergian jauh yang dimubahkan syarat atau
musafir, traveling atau ziarah, seperti berkunjung ke sanak saudara dan jarak tempuh perjalanannya lebih dari 89 km, maka mendapatkan kemudahan, yaitu melakukan sholat dengan jamak, menggabungkan dua sholat, baik jamak tadim maupun jamak takhir. Bahkan bisa mengkosor, artinya meringkas sholat yang semula 4 rakaat menjadi 2 rakaat, yaitu duhur, asar, dan isya, kecuali maghrib boleh dijamak, tidak boleh dikosor. Sedangkan subuh tidak boleh dijamak dan dikosor. Ini contoh dari al-masyakkah tajlibut tasyir. Kemudian semua perintah Allah hendaknya dilakukan seorang hamba sesuai kemampuannya dengan mengambil jalan tengah atau tawasud moderat dari kedua sikap, antara tasahul, artinya tidak mempermudah perintah Allah, dengan ngawur atau ceroboh, gegabah, dan gulu, artinya mempersulit diri sendiri dalam memahami dan mengamalkan perintah Allah. Kemudian semua perintah dan larangan Allah terhadap hambanya adalah anugerah yang semua hamba mampu melaksanakannya kecuali terjadi keadaan darurat pada kondisi tertentu sehingga mendapatkan dispensasi atau tasyir, seperti orang yang sedang sakit, keadaan musafir, keadaan terpaksa, keadaan ketakutan, ketidaktahuan, kekurangan, dan sebagainya. Inilah yang kemudian melahirkan kaidah ketiga, al-masyakkah tajlibut tasyir. Yang terakhir, hikmahnya, jika dipahami dengan seksama, semua perintah Allah adalah mudah dan tidaklah sulit. Tetapi kenapa ada orang yang merasa berat menjalankan perintah Allah? Salah satu sebabnya karena dosa dan maksiat, sehingga seorang hamba menganggap berat syariat yang sebenarnya ringan jika ikhlas dan dipermudahkan sesuai situasi dan kondisi. Mereka yang berat menjalankan syariat sebenarnya lebih tunduk kepada syahwat daripada kepada penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Mungkin seperti itu yang dapat saya sampaikan untuk materi al-masyakkah tajlibut tasyir. Kurang lebihnya mohon maaf, dan apabila ada kata-kata yang kurang benar, karena kebenaran hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.